Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam menjelang pagi, rekan-rekan media yang saya cintai, yang setia menunggu sejak pagi sampai pagi lagi. Langsung aja pada intinya, update penanganan kasus DMT alias DS. Yang pertama kita sampaikan, saudara DS telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan hadir menghadap penyidik Direktorat Siber tadi pagi jam 10. Tentunya dilakukan prokes. Sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan swab dulu dan hasilnya negatif. Kemudian setelah itu saudara DS diperiksa sebagai saksi mulai jam 10.10 sampai dengan tadi pukul 23.30. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 13 jam. Namun dalam masa pemeriksaan tersebut tentu diselingi waktu isoma, ya, istirahat ataupun melakukan kegiatan lain, juga makan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, setelah itu dilakukan gelar perkara. Gelar perkara setelah memperhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan, dan setelah dilakukan penangkapan, saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Tentu ini melihat sangkaannya terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pasalnya pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancamannya 6 tahun penjara. Kemudian pasal 378 KUHP, ancaman penjaranya 4 tahun, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, malam ini juga
atau setelah ini Saudara DS dilakukan penahanan. Tentu ada beberapa alasan mengapa yang bersangkutan nanti akan dilakukan penahanan, yaitu alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektifnya adalah dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatan kembali, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Tentu alasan objektifnya adalah saya katakan tadi, ancaman di atas 5 tahun, di mana ancaman TPPU-nya adalah 20 tahun.